Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, teman-teman, kita lanjut di pertemuan yang keempat ya sekarang ya. Nah, ini mengenai Pancasila sebagai filsafat dan negara ya. Nah, kita pertama-tama ingin sedikit mengulang ya mengenai apa sih tujuan dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Nah, sering sekali ya kewarganegaraan itu bersandingan dengan Pancasila ya, dengan pendidikan Pancasila. Nah, akan tapi di sini saya lebih fokus pada pendidikan Pancasilanya karena memang mata kuliahnya adalah mata kuliah Pancasila. Adapun kewarganegaraan ada mata kuliah yang lain ya, yang terpisah ya. Nah, em, pertama mengenai tujuan dari pendidikan Pancasila, yaitu pertama ya sebelum berlanjut mengenai materinya ya, kita harus tahu dulu tujuan dari pendidikan Pancasila ini, yaitu peserta didik atau mahasiswa dapat memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai Pancasila ya. Nah, nilai-nilai Pancasila yang pekan kemarin kita sudah pelajari ya teman-teman, dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Republik Indonesia, lalu menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keteraduan ipteks ya, keterpaduan ya. Nah, keterpaduan ipteks dan pembangunan ya. Nah, bagaimana dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu juga pembangunan. Nah, ini harus adanya keharmonisan ya antara kedua belah pihak tersebut ya, karena dua-duanya ini penting ya, dan juga harus disikapi dengan bijak. Lalu membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Lalu kompetensi ya, yang diharapkan dan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsa secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dapat menghayati filsafat dan ideologi Pancasila sehingga menjiwai tingkah laku sebagai warga negara Indonesia dalam melaksanakan profesinya. Lalu dapat menjadikan warga negara Indonesia yang unggul, menguasai ipteks dan seni, namun tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Nah ya, kita harus menguasai iptek, tapi juga jangan sampai kita menjadi bangsa yang apa namanya terisolir dari lingkungan sosial. Nah ini sangat tidak sesuai dengan jiwa Pancasila, ya, yaitu sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Nah, garis besar proses pembelajaran mata kuliah Pancasila ini ya, terutama Pancasila, yaitu memahami landasan tujuan pendidikan Pancasila, memahami dan menginternalisasikan. Ya, menginternalisasikan itu maksudnya menjadikan satu gitu ini sejarah perjuangan bangsa, memahami sistem ketatanegaraan, nah, ini PPKN ya, kewarganegaraan, memahami dinamisasi adanya apa namanya pergerakan ya, adanya proses keberlanjutan dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, ini ya yang akan kita pelajari sebagai sistem filsafat, sebagai ideologi, sistem etika ya, sebagai sistem kehidupan bermasyarakat ya. Nah, ini yang terakhirnya ya teman-teman ya yang akan kita bahas. Nah, ini rolling code mata kuliah PPKN ini kita lanjut aja karena ini kewarganegaraan ada mata kuliah tersendiri ya teman-teman. Nah, ini literaturnya. Nah, ini
tujuan instruksional umum mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini juga lebih kepada ke kewarganegaraan ya. Nanti ada mata kuliah tersendirinya. Oke. Nah, ada satu hal yang penting. Nah, mata kuliah pendidikan Pancasila ini merupakan mata kuliah yang termasuk dalam pengembangan kepribadian ya, yang meliputi ada juga mata kuliah agama, ya Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, jadi mata kuliah Pancasila ini merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian, ya. Nah, lalu di beberapa negara di dunia melaksanakan mata kuliah General Education atau Humanity, ya. Nah, melalui pendidikan seperti ya di Amerika Serikat itu ada tentang sejarah kemanusiaan dan filsafat, ya. Jepang ada namanya Japanese History, sejarahnya Jepang, ya. Nah, mata kuliah sejarah juga termasuk dalam pengembangan kepribadian juga ya di beberapa negara ya. Nah, ini landasan pendidikan Pancasila. Nah, ini pertama ya. Pancasila ditinjau dari landasan historis. Nah, bangsa Indonesia ini terbentuk melalui suatu proses yang panjang, proses yang tidak sederhana ya, proses yang mana adanya perjuangan ya, dimulai dari kerajaan-kerajaan dulunya ya, ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Sriwijaya, Majapahit, lalu ada lagi apa namanya kerajaan Samudra Pasai ya. Nah, lalu datang apa bangsa lain ya, itu terutama dari bangsa Barat ya. Nah, awalnya mereka itu sebenarnya tidak langsung menjajah ya, tapi mereka itu awalnya itu datang tujuannya itu untuk berdagang ya. Kan tetapi dari cara berdagang mereka ya, ternyata mereka seolah-olah menguasai ya. Seolah-olah tidak menganggap orang lain. Nah, ini ya. Seperti mereka mendirikan apa namanya VOC ya. Walaupun sebenarnya VOC itu sendiri adalah hasil dari harmonisan di internal mereka sendiri sebenarnya ya. Jadi itu bangsa apa Barat yang datang yaitu Belanda, Portugis ya. Ketika mereka datang ke Indonesia itu mereka tuh ingin berdagang tapi mereka sendiri ternyata ribut gitu ya. Mereka ribut di internal mereka sendiri ya. Nah, dan juga mereka menganggap itu sebagai wilayah mereka gitu ya. Aneh ya. Jadi mereka datang dan mereka menganggap sebagai wilayah mereka ya. Mereka ribut sendiri. Akhirnya mereka membuat yang namanya VOC gitu ya, Serikat Dagangnya mereka gitu ya. Nah, VOC itu sebenarnya adalah semacam serikat dagangnya bangsa Spanyol itu ya, apa Belanda ya, Portugis ya. Nah, lalu lama kelamaan mereka ingin menguasai ya, dari awalnya mereka berdagang, mereka punya selidik, mereka ingin menguasai ya. Nah, cara menguasainya itu dengan memperalat para raja-raja yang lemah ya, sumber daya alamnya dikuras ya. Lalu muncul perlawanan-perlawanan baik itu dari sisi kerajaannya dan juga dari rakyatnya ya. Akhirnya berkembang menjadi penjajahan ya. Nah, lalu bangsa Indonesia ini berjuang ya, menemukan jati dirinya yang digunakan sebagai filosofi hidup dan bangsa yang dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila ya. Jadi perjuangan panjang ya dari apa namanya dari perjuangan bangsa Indonesia ini lalu merumuskan suatu landasan ya. Nah, akhirnya adanya Pancasila. Nah, sebagaimana pernah saya bahas pada pertemuan sebelumnya ya, adanya beberapa tokoh ya ketika menjelang kemerdekaan ya, yaitu Muhammad Yamin ya, Supomo ya dan juga Insinyur Soekarno. Nah, ini mengemukakan ya beberapa landasan-landasan dasar dari sebuah negara. Ya, pertama Muhammad Yamin ya, lalu Mr. Supomo dan yang ketiga adalah Soekarno. Nah, istilah Pancasila ini memang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Kan tetapi Insinyur Soekarno sendiri ya pada tanggal 1 Juni ketika beliau menggunakan istilah Pancasila, sebenarnya ini adalah istilah yang diinformasikan ya oleh
Mr. Muhammad Yamin, ya. Oke, ini udah pernah kita bahas. Nah, pada tanggal 18 Agustus ini juga ya, kemarin saya juga sudah menjelaskan ya adanya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang mana berawal dari BPUPKI ya yang dibentuk oleh Jepang, lalu BPUPKI selesai dan bubar, akhirnya muncullah PPKI, yaitu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, menetapkan dan mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tercantum 5 dasar negara yang kini dikenal dengan sebutan Pancasila. Nah, meskipun istilah Pancasila sendiri ya tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Yang ada adalah negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, nah jadi dijabarkan yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya Pancasila ini memang tidak disebut ya tapi dijabarkan isinya ya. Nah, Pancasila sebagai landasan kultural ya. Pancasila dalam hal ini berkaitan erat dengan budaya. Nah, dengan budaya. Nah, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berketuhanan, bangsa yang mengenal Tuhan, ya. Nah, dari awalnya ya masuknya apa namanya agama-agama ya agama Islam, ya Hindu, ya Buddha, ya lalu agama Kristen ya masuk ke Indonesia, ya. Ini adalah agama-agama yang diakui ya dalam Pancasila dalam negara Republik Indonesia ini ya yang memang awalnya ini kita ini adalah bangsa yang beragama. Walaupun kita ini bukan bukan negara agama ya, tapi bukan berarti juga kita ini adalah negara tanpa agama ya. Kita ini adalah negara yang mengakui adanya agama-agama sebagaimana secara kebudayaan ya kita ini bangsa yang mengenal agama. Nah, Pancasila dalam hal ini berkaitan erat dengan budaya kehidupan bangsa Indonesia dan menentukan eksistensi bangsa Indonesia. Selain itu sikap mental, tingkah laku ataupun amal perbuatan setiap bangsa Indonesia harus mencerminkan dari sila-sila Pancasila. Para nilai-nilai budaya Pancasila ada dan tumbuh sebagai budaya bangsa Indonesia. Ya. Nah, lalu Pancasila sebagai landasan yuridis adalah hukum, ya. Nah, sebagai landasan yuridis, Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Isi dan tujuan dari semua perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Nah, ini ya isi dan tujuan dari semua undang-undang ya baik itu dari Dewan Perwakilan ya dari presiden, menteri, lalu gubernur ya sampai di bawahnya lagi camat ya ketika membuat peraturan ya semuanya harus ada jiwa menjiwai Pancasila ya misalkan ya membuat peraturan harus ada nilai ketuhanannya ya. Jangan sampai ada peraturan yang mana tidak ada nilai-nilai ketuhanan ya. Baik itu dari dewankah, apakah itu dari presidenkah atau dari menteri atau dari gubernur atau dari camat dan seterusnya ya. Nah, itu semua harus ada nilai ketuhanannya, harus ada nilai kemanusiaannya, ada nilai adilnya, ada nilai adabnya, harus mencerminkan persatuan ya, jangan sampai ada peraturan yang memecah belah ya. Nah, berarti kalau ada peraturan yang tidak sesuai itu berarti harus segera dibatalkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Dan juga harus ada nilai bagaimana rakyat ini ya merasa terpimpin ya. Nah, pada sila keempat, rakyat ini merasa terayomi dengan adanya peraturan tersebut ya. Dan juga bagaimana rakyat ini merasa adanya hikmah dari peraturan tersebut ya. Dan juga peraturan tersebut juga harus adanya nilai adil ya
di setiap lapisan masyarakat, ya. Nah, itu namanya Pancasila sebagai landasan yuridis, ya. Jadi ketika ada suatu peraturan dari para pejabat pemerintah harus ada nilai Pancasilanya, ya. Harus menjiwai nilai-nilai Pancasilanya, ya. Nah, kalau tidak ada nilai-nilai Pancasilanya, maka peraturan tersebut berarti tidak sesuai dengan negara Republik Indonesia, ya. Harus dicabut, ya. Nah, Pancasila sebagai landasan filosofis. Nah, filsafat berasal dari kata Yunani yaitu filosofia, ya. Nah, filosofia berarti mencintai atau mencari, ya. Sofia berarti kebijaksanaan atau kebenaran, wisdom, ya, adanya kebijaksanaan. Secara harfiah falsafah berarti mencintai kebenaran, ya. Lalu istilah filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah. Nah, menurut Al-Farabi, ya, salah seorang cendekiawan Islam, ya, ahli filsafat Islam, ya, falsafah adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, ya, alam maujud, alam yang nampak, ya, bagaimana hakikat yang sebenarnya dari adanya alam ini, ya. Nah, itu tentang filsafat. Nah, bagaimana Pancasila sebagai filsafat negara? Dalam hal ketatanegaraan terdapat tiga faktor utama yang harus ada dan satu sama lain saling mempengaruhi dan mempunyai hubungan yang erat. Yaitu pertama faktor filsafat negara, dan bagian faktor konstitusi atau undang-undang dasar, dan bagian faktor garis politik. Ya, harus dilihat tiga ini, ya, erat tiga ini, ya. Nah, faktor filsafat negara. Dasar filsafat negara yang disebut juga sebagai dasar atau landasan ideal, ya. Filsafat ini berakar pada pandangan hidup masyarakat yang mendukung negara tersebut. Sebagai contoh, Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang berakar pada pandangan hidup, termasuk cita-cita, ketatanegaraan, watak, dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, ini faktor filsafat negara. Lalu bagaimana faktor konstitusi undang-undang dasar? Nah, ketentuan hukum mengenai struktur negara dan pemerintahannya, termasuk bentuk dan susunan negaranya, alat-alat pelengkapannya, ya, tugas alat-alat pelengkapannya tersebut serta hubungan satu sama lain. Ya. Lalu tiga faktor garis politik, garis kebijaksanaan atau pengarahan jalannya pemerintah negara sehingga dapat dicapai tujuan negara, dan ini berarti program kerja pemerintah yang dilaksanakan terus-menerus sesuai dengan tujuan negara menurut tertib hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara atau konstitusi serta peraturan di bawahnya. Nah, jadi tadi, ya, setiap hukum, ya, harus mengacu pada Pancasila, ya. Setiap hukum mengacu pada nilai ketuhanan, ya, mengacu pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengacu pada nilai persatuan, mengacu pada nilai kerakyatan, ya, yang mana rakyat dipimpin dengan kebijaksanaan, dengan ilmu, ya. Rakyat dipimpin dengan ilmu, dengan kebijaksanaan yang diwakili oleh para wakil rakyat. Lalu rakyat, ya, diatur secara adil, ya, diatur secara adil, ya, eh, pada sistem sosialnya, ya. Nah, ketiga faktor tersebut, ya, saling berkaitan satu sama lain. Faktor filsafat memberikan jiwa dan semangat, cita-cita dan pandangan hidup bagi struktur dan administrasi pemerintahan maupun bagi pengarahan, yakni garis politik. Suatu struktur dan mekanisme pemerintahan harus sesuai dengan dasar filsafat negara dan tujuan negara yang akan dicapai melalui program kerja pemerintah. Peran ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi terhadap kestabilan atau mantap atau tidaknya suatu negara dan jalannya pemerintahan. Nah, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Secara kronologis, Pancasila sebagai filsafat negara tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perjuangan Indonesia yang cukup panjang. Lahirnya falsafah Pancasila tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa telah dimulai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit,
Mataram yang mengalami masa pasang surut dan terpecah dengan masuknya bangsa Barat. Ya, nah, masuknya bangsa Barat itu memecah belah. Kenapa? Karena mereka ingin menguasai ya sumber-sumber apa namanya alam yang ada ya yang dimulai dengan ingin menguasai rempah-rempah ketika itu ya seperti apa banyak ya bawang ya lalu rempah bumbu ya itu semua yang berasal dari Indonesia. Nah, melalui perjuangan pergerakan nasional Budi Utomo ya pada tahun 1909 ya Budi Utomo ini eh, membuat suatu apa badan ya badan organisasi ya. Nah, melalui cita-cita politik yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pengajaran ya. Juga pergerakan nasional yang melahirkan Sumpah Pemuda ya. Ini juga dari Muhammad Yamin ya kata Sumpah Pemuda ini ya. Serta pembentukan BPUPKI dengan panitia kerja panitia 9 sebagai tim perumus yang menghasilkan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Pada tanggal 22 Juni 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Ya. Kemudian dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Dalam rancangan inilah untuk pertama kalinya, ya di sejarahnya ya, kemarin kita sudah bahas ya mengenai apa cikal bakal Pancasila ya. Ada Piagam Jakarta, lalu ada beberapa kata pada sila pertama yang dihapus ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas juga ya mengenai beberapa usulan-usulan yang dikemukakan oleh para founding fathers kita ya. Ini ya, kemarin ya sudah. Ini sedikit mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia ya, masa sebelum kemerdekaan. Itu kamu nomor first set. Iya. Lagi rekaman dulu ini. Nah, ini sejarah perjuangan bangsa Indonesia masa sebelum kemerdekaan ya, masa sesudah kemerdekaan. Nah, ini sebelum kemerdekaan itu ada namanya masa sebelum penjajahan karena memang sebenarnya ketika Belanda dan sekutunya lah ya itu datang ke Indonesia itu mereka sebenarnya tidak langsung menjajah. Jadi penjajahan 350 tahun itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya. Karena mereka datang itu awalnya bukan menjajah. Memang awal itu mereka ingin berdagang. Tapi lama-kelamaan mereka ingin menguasai ya dengan memperalat raja-raja ya eh, para pejabat-pejabat istana ya. Nah, akhirnya apa? Muncul perlawanan-perlawanan ya. Nah, akhirnya lama kelamaan memang mereka akhirnya menjadi penjajah ya. Lalu muncul adanya pergerakan-pergerakan ya seperti apa Budi Utomo ya walaupun sebenarnya masih apa perbedaan pendapat juga yang mengenai Budi Utomo ini ya. Lalu Sumpah Pemuda ya, adanya Serikat Islam ya, Serikat Dagang Islam ya. Nah, lalu munculnya Jepang ya ke Indonesia yang apa eh, ingin menggantikan Belanda ya, adanya pergerakan putra ya, pembela tanah air ya, peta ya. Lalu setelah kemerdekaan munculnya ingin adanya kembali penjajahan ya yang apa tentara nikah Belanda ya dan alhamdulillah dapat mempertahankan kemerdekaan sampai akhirnya ada beberapa orde ya yaitu orde lama ya lalu ada orde baru lalu sekarang reformasi ya ini sejarah bangsa Indonesia ya. Nah, ini beberapa apa nih kerajaan-kerajaan ya, kerajaan-kerajaan sebelum lahirnya Indonesia ya. Nah, ini seperti Kerajaan Kutai ya, Raja Kunungga, Raja. Nah, ini mungkin nanti ya teman-teman ya mengenai sejarah ya, sejarah dari Indonesia ini ya. Ada Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur ya, Raja Kunungga, ada Raja Asia Warman, Raja Mula Warman ya. Lalu Kerajaan Tarumanegara ya, Purnawarman ya. Ini banyak sekali abad ke-13 ini. Ini adanya perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan Islam masuk pada abad ke-13 ya, tapi secara
temuan-temuan ya walaupun ini masih belum kuat ya. Sebenarnya Islam itu masuk pada abad ke-7 ya. Abad ke-7 ya yaitu eh, di apa namanya? Di daerah Sumatera ya. Sumatera yang paling utara itu ya. Nah, dan ini pun juga dikatakan bukan melalui Gujarat India ya, melainkan memang langsung dari para sahabat Nabi ya. Ini apa adanya perbedaan pendapat ya mengenai masuknya Islam ke Indonesia karena adanya makam-makam eh, yang sudah bertuliskan ini ya apa syahadat ya di pada abad ke-13 tersebut ya. Berarti sebelumnya itu memang sudah ada kerajaan Islam yang sudah berjalan ya. Lalu kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Pulau Jawa, Banten. Nah, ini adalah ini ya, apa sejarah ini ya. Nah, ini sih sebenarnya kita kayaknya ada lagi nanti ya teman-teman ya mengenai apa sejarah ini ya di pembahasan berikutnya ya. Ini kita sebenarnya tim materinya udah ya mengenai sebagai filsafat, etika dan dasar negara ya. Oke, teman-teman mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah nanti kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung di grup ya, bisa langsung di atau mungkin mau langsung komen di YouTube ya. Mau nanya di sana boleh ya. Nah, jadi pertanyaannya bisa dengan dua cara tadi itu ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.